Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Junedi Sundaryo dari TID 23. Hari ini pada pertemuan 5 ini kami mempelajari mengenai sistem modeling. Jadi saya akan mulai saja. Sistem modeling itu adalah proses mengembangkan abstrak model dari suatu sistem, di mana setiap model menampilkan sudut pandang atau perspektif yang berbeda dari sistem tersebut. Jadi misalkan model-model pada sistem dalam suatu software itu apa saja yang akan dibuat. Jadi biasanya sistem modeling ini biasanya berarti mempresentasikan suatu sistem menggunakan bentuk graphical nation berdasarkan jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau yang disebut dengan UML. UML ini adalah contoh dalam suatu diagram yang menggambarkan jalannya sebuah software yang dalam sistem-sistem yang akan dibuat. Jadi di dalam model sini digunakan selama proses requirements engineering untuk membantu menurunkan detailed requirement dari suatu sistem. Jadi model ini akan dibuat berdasarkan detail apa saja yang akan dibuat dalam suatu software. Jadi bagaimana ya? Jadi untuk model dari sistem ini, sistem akan dikembangkan menggunakan model. Ada dua jenis model yang akan dipakai. Yang pertama itu adalah model dari sistem yang sudah ada. Jadi misalkan requirements engineering ini menggunakan model yang sudah ada. Jadi menggunakan yang sudah ada, kemudian akan ditingkatkan sesuai yang dari yang sudah ada akan ditingkatkan dengan yang lebih baik lagi. Yang kedua, model dari sistem baru. Jadi sistem baru, para stakeholders para pekerja yang akan membuat suatu software tersebut akan membuat sistem baru membuat model baru dari sistem tersebut. Jadi sistem baru digunakan selama requirements engineering untuk membantu menjelaskan proposed requirements kepada stakeholders sistem lainnya. Jadi stakeholders yang mengatur model sini akan menjelaskan kepada stakeholders lainnya. Misalkan bagian desain dan lain-lain. Kemudian berbagai model itu akan dibuat berdasarkan perspektif yang berbeda. Yang pertama, perspektif eksternal, yaitu ketika Anda memodelkan konsep atau lingkungan dari sistem. Yang kedua, perspektif interaksi, yaitu ketika Anda memodelkan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga, perspektif struktural, yaitu ketika Anda memodelkan organization dari sistem atau struktur data yang diproses oleh sistem tersebut. Yang keempat, perspektif perilaku, yaitu Anda memodelkan dynamic behavior dari sistem dan bagaimana sistem merespon suatu event. Kemudian selain itu, ada juga UML tadi yang digunakan dalam pembuatan software tersebut. UML seperangkat dari 13 jenis diagram yang berbeda. Jadi graphical models dalam suatu UML ada 3 cara umum. Yang pertama itu sebagai sarana menstimulasi dan memfokuskan diskusi mengenai sistem yang sudah ada. Yang kedua sebagai sarana untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada. Yang ketiga sebagai deskripsi sistem yang terperinci yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Kemudian itu dalam pembahasan ini difokuskan 5 jenis diagram UML. Yang pertama activity diagram. Jadi dalam diagram ini akan menunjukkan aktivitas yang terlibat. Jadi misalkan data processing dan lain-lain. Yang kedua, case diagram. Jadi diagram-diagram ini akan menunjukkan interaksi suatu sistem dengan lingkungan. Yang ketiga, sequence diagram, yaitu diagram yang memperlihatkan interaksi antara actors dengan sistem serta interaksi antar sistem komponen. Yang keempat, class diagram, menunjukkan objek-objek klasis yang ada di dalam software tersebut. Yang kelima, state diagrams,
yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap internal events maupun external events. Sekian saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa.